Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua, termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul taat kepada pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dan memberinya kecenderungan sosial dan fitrah dasar agar saling memiliki keterikatan di antara mereka. Atas dasar kecenderungan dan fitrah tersebut, manusia tidak dapat hidup kecuali dengan berkelompok, agar kebutuhan dan kepentingan mereka saling terlindungi, terselamatkan, saling bantu dalam kebaikan, dan bekerja sama dalam menciptakan kepentingan bersama. Atas dasar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk taat kepada pemimpin yang telah dipilih di antara mereka. Hal tersebut karena jika manusia tidak memiliki ikatan atau aturan kepemimpinan dalam suatu kelompok sebagai pedoman dan kesepakatan bersama, maka kepentingan umum tidak akan terrealisasikan dengan baik dan tidaklah ada bedanya sifat manusia dengan binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia menangguhkan balasan dosa besar umat Muhammad SAW dan memuliakannya di atas makhluk-makhluk lainnya. Pemuliaan tersebut nyata dengan penganugerahan akal yang berfungsi sebagai pembeda antara kebaikan dengan keburukan, kebenaran dengan kesalahan, serta manfaat dan bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menambah anugerah akal itu dengan kasih sayangnya yang tak terbatas melalui pengutusan para rasul dan Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya Allah memerintahkan manusia, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul Muhammad SAW, serta ulil amri, yaitu pemimpin atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Dalam ayat ini, Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin menjadi urutan ketiga, setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafaz taatilah, karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan atau tokbi dari ketaatan Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban untuk mendengar dan taat kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia suka atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari nomor 7144. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin? Kalau taat kepada Allah dan Rasul-Nya sudah jelas. Rasulullah yang menyampaikan pesan-pesan Allah. Adapun pemimpin, apa gerangan alasan kita untuk taat? Tidak lain karena ketaatan kepada pemimpin memiliki arti kemanusiaan dan serta ketuhanan, kebahagiaan dan persatuan, keselamatan dan kebersamaan, kerjasama dan persaudaraan,
serta keteraturan dan ketaatan. Sementara menentang pemimpin berarti perpecahan, penyempalan, pembolehan larangan, pertumpahan darah, penghalalan yang haram, bagaikan binatang ternak tanpa pengembala atau berjalan tanpa petunjuk. Tentu, ketaatan kepada pemimpin bukan berarti taat tanpa reserve dan sikap kritis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia taat kepada pemimpin dalam melanggar perintahnya. Pemimpin tidak lain merupakan referensi wakil Allah dalam urusan duniawi agar visi memakmurkan bumi dan penduduknya dapat dilakukan melalui sistem yang teratur, tertib, berkeadilan, dan ketaatan. Maka pemimpin dengan segala nilai kekurangan dan kelebihannya harus didukung karena sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa telah taat kepadaku, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa taat kepada pimpinan, maka berarti telah taat kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Pengaitan ketaatan kepada pemimpin dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut, mengandung rahasia kepentingan dan kemaslahatan bersama. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103 dijelaskan, lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia bersatu dan melarang bercerai-berai. Bukankah serigala hanya akan memangsa kambing yang memisahkan diri? Demikianlah kiranya jika manusia tidak bersatu, maka akan mudah dihancurkan oleh lawan. Dan bukankah perselisihan di dalam sejarahnya telah banyak memakan korban dan mengakibatkan bencana yang menimpa umat manusia di samping memperlambat laju kemajuan serta kemakmuran. Wallahu a'lam. Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.